Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2019. Tujuan membuat video ini adalah tugas mata kuliah Al-Islam 3 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih yang dari kemarin-kemarin karena memang terdampak pandemi COVID-19, mahasiswa diharuskan untuk membuat video untuk mengidentifikasi keilmuan-keilmuan mahasiswa terkait dengan mata pelajaran Al-Islam 3, yang pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang sekte-sekte di dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa terjadi sebuah perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan keyakinan meskipun dalam internal Islam sendiri itu membuat sebuah perpecahan. Oleh karena itu kita ketahui perbedaan dan terjadinya sebuah sekte-sekte di dalam Islam ini bukan hanya kita temui hari ini, tetapi juga dimulai dari semenjak masa jahiliyah telah terjadi persaingan memperebutkan kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, yang keduanya sama-sama keturunan keturunan Quraisy. Oleh karena itu Bani Hashim berhasil menjadi pimpinan dari Mekkatul Mukarramah, yang pada saat itu juga melahirkan kemajuan-kemajuan tertentu di sektor perdagangan dan sebagainya. Bani Hashim adalah bani yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW lahir dari keturunan Bani Hashim. Ketika itu masih terjadi sebuah sekte-sekte di dalam Islam terkait dengan perebutan kekuasaan. Kita ketahui bersama bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah keturunan Bani Umayyah yang sangat bertentangan sekali dengan perjalanan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi bukan hari ini saja kita ketahui ada perbedaan. Kalau di Indonesia hari ini di dalam internal Islam sendiri ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persih dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian tertentu yang memang menjadi perbedaan-perbedaan karena memang ada gesekan-gesekan ketidaksamaan pandangan, ketidaksamaan persepsi, ketidaksamaan perspektif. Oleh karena itu kita ketahui bersama Bani Umayyah adalah bani yang sangat bertentangan dengan Bani Hashim atau bani dari barisan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga ketahui bersama bahwa Bani Umayyah juga adalah orang-orang terakhir yang masuk terhadap Islam itu sendiri. Oke, karena memang sejatinya perbedaan itu adalah anugerah, namun tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Oleh karena itu terjadinya sebuah pandangan-pandangan yang berbeda di dalam pernyataan-pernyataan itu adalah hal yang biasa. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali aliran-aliran yang sangat bertentangan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi. Kita ketahui bersama bahwa ada aliran Khawarij. Aliran ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa Tamkin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, itu ada aliran Syiah, yang mana Syiah ini adalah aliran di dalam agama Islam, cuman sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketahui bersama bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya terkait dengan Syiah, juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentang hak asasi manusia, karena memang adanya perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu kita menyikapi hal itu adalah hal yang biasa, tapi kemudian karena memang munculnya suatu bagian-bagian tertentu di dalam ketidaksamaan fokus di antara mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, maka hal itu baik untuk didiskusikan kembali untuk menemukan jalan keluarnya. Dari setiap golongan ini kemudian memahami dan menyampaikan Islam sesuai dengan versi mereka masing-masing. Menurut Farid Zainal Effendi, aliran dalam Islam mulai muncul ketika Perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi ketika 37 Hijriah atau 37 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Antara hal
Khalifah bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Terjadinya perang Siffin adalah yang di situ dimaksud dengan perang saudara, teman-teman sekalian. Setelah terjadinya perang Siffin, sebagaimana menurut Farid Zainal Effendi, aliran dalam Islam muncul ketika 37 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Pada saat itu, kelompok Ali bin Abi Thalib berperang melawan kelompok Muawiyah hingga peristiwa Tahkim menjadi penanda kemenangan pihak Ali bin Abi Thalib. Kekalahan tersebut menjadi dasar Muawiyah untuk mengambil jalan damai dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, inisiatif Muawiyah untuk berdamai tersebut mendapat sanksi atau mendapat reaksi yang berbeda dari golongan Ali bin Abi Thalib. Kemudian hal itu yang menimbulkan suatu perpecahan, suatu pertentangan di dalam sebuah kehidupan, teman-teman sekalian. Ada yang menyetujui perdamaian antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah. Oleh karena itu berimbas pada perpecahan golongan Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui bersama, setelah adanya perbedaan dari kelompok Ali bin Abi Thalib, ada yang mendukung untuk mendamaikan diri terhadap pihak Muawiyah, juga ada yang mendukung untuk menolak. Maka itu, karena itu dari pihak Ali bin Abi Thalib terjadi juga perpecahan. Sejak saat itu aliran Islam terus bertambah yang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda tentang Islam. Apa saja aliran Islam yang memiliki sejarahnya masing-masing tersebut? Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij, aliran ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa Tahkim oleh Muawiyah. Jadi ada yang mendukung untuk damai dengan Muawiyah, ada yang tidak mendukung berdamainya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Oleh karena itu menuntut sebuah pertentangan yang kemudian lahirlah sebuah kelompok yang bernama Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti keluar. Aliran ini sering disebut dengan aliran yang ekstrim, aliran yang mempunyai kekuatan melalui otot, melalui badan, sebab mereka menganggap keputusan Ali dan golongannya yang setuju berdamai dengan Muawiyah adalah kafir dan halal darahnya. Jadi kelompok Khawarij menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pengikut yang setuju berdamai dengan Muawiyah itu dianggap kafir dan halal darahnya. Itu adalah sebuah perbedaan yang terlahir dari sebuah kesepakatan, yang terlahir dari sebuah tidak adanya kesepakatan bersama. Yang kedua itu adalah Syiah. Syiah itu sesuatu kelompok di dalam internal Islam sendiri yang berseberangan dengan Khawarij. Aliran Syiah sejalan dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya di dalam Syiah yang paling diagungkan itu bukan Nabi Muhammad, bukan Sayyidina Umar, bukan Abu Bakar, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Ketika perpecahan itu terjadi dengan Muawiyah, maka kelompok Khawarij mendukung untuk menolak Muawiyah sebagai teman atau sebagai sahabat, tetapi kelompok Syiah mendukung Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib untuk berdamai. Kemudian pengikut yang menyetujui pihak Ali untuk berdamai itu dinamakan Syiah, tapi kelompok yang keluar itu dinamakan Khawarij. Maka Syiah sebagai pengikut Ali sampai hari ini mereka tetap mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syiah ini merupakan aliran yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib seperti itu. Mereka memiliki pandangan terhadap Ali bin Abi Thalib yang menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Menurut mereka Al-Quran yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mashtur Syiah Imamiyah. Terlebih lagi, golongan ini tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, kelompok ini juga berada di tangan Al-Imam Al-Mashtur
Tidak hanya itu, kelompok ini juga menghalalkan nikah mut'ah atau yang sering disebut nikah kontrak. Kita ketahui bersama karena dilahirkan dari sebuah perbedaan-perbedaan yang luar biasa sekali di dalam diri Syiah ini, atau salah satu sekte di dalam internal Islam itu menyetujui nikah mut'ah atau nikah kontrak. Kita ketahui bersama di dalam Sunni tidak diperbolehkan nikah mut'ah atau nikah kontrak atau nikah sesuai kesepakatan seperti itu. Teman-teman sekalian, aliran sekte yang ketiga yang cukup besar pengaruhnya itu adalah Mu'tazilah. Aliran selanjutnya ini disebut dengan golongan kaum rasionalis Islam. Karena dalam memahami suatu lebih berdasarkan pada akal, lebih berdasarkan pada logika, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi tidak lebih pada sains. Artinya kaum Mu'tazilah itu tidak menerima hal sesuatu pun ketika bertentangan dengan sains, ketika bertentangan dengan logika, ketika bertentangan dengan akal. Aliran ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir juga bukan mukmin, tetapi ada di antara keduanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak sama dengan pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu kalau orang Islam yang melakukan dosa besar maka tidak disebut sebagai orang Islam, juga tidak disebut sebagai seorang kafir, tetapi disebut orang yang berada di tengah-tengah di antara keduanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pandangan lain dari Mu'tazilah adalah hanya mengakui peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengakui Mi'raj Nabi ke langit. Pandangan ini sangat menuai kontroversi sekali. Jadi kaum Mu'tazilah itu percaya bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada, tetapi kenaikan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 itu tidak ada. Itu kaum Mu'tazilah berpendapat. Aliran ini mengakui aliran ini juga tidak mengakui adanya siksa kubur, tidak percaya perhitungan amal, tidak percaya akan syafaat Nabi di hari kiamat. Seperti kita ketahui, kalau di aliran Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, itu percaya adanya siksa kubur, adanya penghitungan setelah kematian, adanya syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Kaum Mu'tazilah ini nggak percaya adanya hal-hal tersebut. Dan sekte yang besar keempat itu ada Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari kata irja yang berarti menangguhkan. Aliran ini berpandangan bahwa orang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak kekal dalam neraka. Mereka yang berpendapat demikian termasuk golongan Murji'ah modern. Golongan Murji'ah ini adalah orang-orang yang menangguhkan, berada moderat di tengah-tengah gitu kan. Orang yang melakukan berdosa tidak termasuk kafir dan mereka tidak kekal di neraka. Sebagaimana kita ketahui di dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang melakukan hal-hal besar yang kafir maka akan berada di dalam neraka yang abadi, seperti itu teman-teman sekalian. Dan kelompok sekte yang kelima yang besar itu adalah Qadariyah. Qadariyah ini berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya, gitu kan? Jadi tidak semena-mena ada aturan yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada aliran yang berpandangan bahwa gerak kita itu nggak ada yang ngatur. Gerak kita tergantung diri kita sendiri. Kita mau jalan kemana, kita mau berapa, mau buat dosa atau tidak, meyakinkan diri kita untuk berbuat yang berpahala atau tidak, itu tergantung diri pribadinya. Jadi tidak ada yang ngontrol lah. Artinya di dunia ini tidak ada yang ngatur gitu kan. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, di dunia ini adalah yang ngatur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut aliran Qadariyah tidak ada. Yang keenam itu ada aliran yang bernama Jabariyah. Jabariyah ini berbalik pandangan daripada Qadariyah itu sendiri. Aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya itu sendiri. Jadi Jabariyah meyakini bahwa ada hal yang gaib, tapi ada itu yang mengatur geraknya kita. Kalau kita mau ke pasar tapi tidak ada izin Allah misalkan, itu tidak bisa ke pasar. Itu keyakinan yang dilakukan oleh Jabariyah itu sendiri. Artinya berbalik 90 derajat dengan Qadariyah. Dan yang ketujuh itu ada Ahlussunnah wal Jamaah.
Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Aliran ini dalam menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Kita ketahui bersama di Indonesia ada aliran yang berkecukupan syarat untuk disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi lainnya, kelompok-kelompok pecahan. Dari ada Front Pembela Islam misalkan FPI, itu juga meyakini bahwa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan menjalankan kehidupan bertumpu pada Al-Quran dan hadis, ijma ulama, dan qiyas. Maka boleh kita sebut bahwa siapa yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak bisa ketahui, karena memang hal itu adalah hal yang tidak bisa diidentifikasi oleh kita pribadi semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.